Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Teman-teman, di depan saya ini sudah ada alat pengharum ruangan ya teman. Ini merek seperti ini teman. Untuk pengharum seperti ini teman, ini sangat boros dengan baterai ya teman. Dan juga kita lihat untuk jenis baterainya, ini harus jenis alkalin teman. Untuk jenis alkalin seperti ini untuk harganya teman-teman itu sangat mahal teman, sekitar 10.000 ya, mendapat 2 buah baterai ya, atau sepasang teman-teman, karena ini memerlukan 2 buah baterai, alias untuk baterainya itu harganya sekitar 10.000 teman. Dan juga untuk alat ini memang sangat boros ya dengan baterainya. Oke, pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan membuat tutorial. Saya akan modifikasi ya. Alat seperti ini, alat pengharuman seperti ini akan saya modifikasi sebagai alat pengharum ruangan yang tanpa baterai teman-teman. Sehingga untuk kita yang mempunyai alat seperti ini menjadi hemat puluhan ribu teman. Oke, seperti apakah untuk caranya? Simak videonya sampai selesai. Sebelum lanjut, tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Oke, kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Ini ada 2 buah baterai alkalin teman. Harus alkalin ya, karena untuk baterai yang biasa ini enggak kuat teman. Harus jenis alkalin setiap refill. Kita tes. Indikatornya nyala ya. Ini menandakan untuk mesinnya ini sudah hidup. Seperti itu teman. Untuk nyala, berkedip-kedip saja ya, jarang-jarang kedip. Nah, itu menandakan untuk alatnya ini menyala teman. Oke, saya akan copot ya. Saya akan modifikasi teman-teman. Kali ini kita nggak perlu repot-repot membeli baterai seperti ini lagi teman. Karena ini harganya sangat mahal dan juga boros teman-teman. Oke, langsung saja ya kita buat untuk tutorialnya. Alat apa dan bahan apa saja yang kita butuhkan. Oke, langsung ke bahan yang pertama teman. Untuk bahan pertama kita siapkan sebuah kabel cas seperti ini teman. Untuk kabel casnya yang mengarah ke HP teman, kalian potong ya, atau yang mikro, yang kecil itu kalian potong saja. Untuk di situ ada 4 buah kabel seperti ini teman. Ada 4 buah kabel ya seperti ini. Kalian buka untuk serabutnya. Biasanya untuk positif dan negatifnya akan kita ketahui jika kita buka serabutnya seperti ini teman. Biasanya untuk serabut yang banyak teman-teman itu adalah kutub positif dan negatif. Kita lihat di sini warna merah ini banyak ya untuk serabutnya, dan yang hitam pun ini juga banyak. Yang 2 ini sedikit teman. Berarti kita mengarah ke 2 ini saja teman. Dan biasanya teman, untuk kutub positif itu adalah warna merah, dan untuk negatif itu adalah warna hitam seperti ini teman. Kita tes dulu ya jika kalian tidak percaya teman-teman. Oke, saya akan tes ya. Kalian siapkan saja seperti ini teman, lampu LED ya 5 mili seperti ini. Seperti yang kita ketahui teman, bahwa untuk lempengan yang kecil ini adalah kutub positif, dan untuk lempengan yang besar ini adalah kutub negatif. Itu sudah dari sononya ya, seperti itu teman. Kita langsung tes, karena kita akan mencari kutub positif dan negatifnya. Seperti yang saya bilang tadi teman, bahwa untuk merah ini adalah kutub positif, dan yang hitam ini adalah kutub negatif. Langsung saja kita tes ya. Untuk yang lempengan kecil ini adalah positif, dan yang besar ini adalah negatif. Kita langsung pasang seperti ini. Kita tes ya. Kalau menyala berarti cocok.
Menyala teman. Nah seperti itu ya teman. Berarti benar untuk kutub positifnya adalah yang warna merah, dan untuk negatifnya itu adalah warna hitam seperti ini. Jika kita sudah mengetahui kutub positif dan negatifnya teman, untuk yang dua ini kita potong saja ya, karena ini hanya datanya saja teman, data positif dan data negatif. Kita potong saja. Oke, kita sisakan untuk kutub positif dan negatifnya. Oke, mantap sekali teman. Nah, kita sudah mempunyai dua kutub ya, seperti ini. Untuk bahan selanjutnya teman-teman, atau alat selanjutnya, kita siapkan sebuah jabit buaya seperti ini. Ini jabit buaya yang ukuran kecil ya teman. Nah seperti ini kita ambil. Oke, seperti ini kita siapkan dua buah teman-teman. Kemudian kutub positif dan negatifnya kita kasih cabit buaya seperti ini. Ini tanpa solder ya, kita ikat saja seperti ini. Oke, mantap. Kemudian satunya kita pasang juga teman-teman. Oke, seperti ini teman. Dan hasilnya seperti ini teman. Sudah saya pasang cabit buaya ya. Oke, langsung kita modif ke alatnya teman-teman. Nah kita ambil saja untuk alatnya teman. Nah langsung saja kita sambung ya untuk kabelnya ini. Nah, kita lihat untuk kutub positifnya, di sini ada tulisannya teman, bahwa ini adalah kutub negatif ya. Nah, di sini ada tulisannya teman. Ini ya, kelihatan di kamera teman. Nah, ini kutub negatif teman, yang ada pernya ya. Dan ini adalah kutub positifnya. Untuk negatif kita pasang warna hitam. Kita pasang di pernya saja seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk kutub positifnya kita tinggal jabitkan saja seperti ini. Oke, mantap. Kemudian di sini kita masukkan. Nah, caranya seperti ini teman. Kita masukkan saja seperti ini ya. Kalian masukkan ke dalam lipatannya seperti ini. Sangat rapi teman. Nah lihat. Oke, dan alat yang kita buat ini sudah jadi teman. Nah ini akan menjadi alat pengharum ruangan yang pastinya ini tanpa baterai teman. Jadi kalian tidak perlu boros-boros ya membeli baterai, apalagi untuk baterai yang buat alat ini adalah jenis alkalin teman-teman, yang harganya cukup mahal ya. Dengan kita modif seperti ini kalian akan hemat puluhan ribu tiap bulannya teman-teman. Oke, kita tes ya apakah modifan kita ini berhasil. Oke, kita siapkan stop kontaknya teman. Kemudian kita siapkan cas HP ya. Untuk cas HP nya kalian bisa memakai yang tidak terpakai saja ya, yang untuk dayanya sudah berkurang nggak apa-apa teman, karena ini sebenarnya untuk tegangannya ini 3 volt teman. Buah baterai ya 3 volt, tapi untuk cas HP nya ini 5 volt, tapi nggak apa-apa teman, karena untuk jenis baterai yang alkalin itu tegangannya juga lebih dari 3 volt. Nah kita tes ya, kita tes apakah benar-benar nyala untuk alatnya. Oke, kita tes. Nah lihat, kita lihat teman indikatornya. Nah berkedip teman, artinya untuk alatnya ini sudah bisa menyala teman. Nah dan bisa dipakai ya. Oke, jika kalian tidak percaya teman, saya akan buka teman, bahwa di dalamnya itu tidak ada baterainya. Oke, nah seperti ini saja teman. Tapi kita lihat nanti indikatornya. Berkedip teman, artinya untuk alatnya itu sudah bisa dipakai tanpa baterai pastinya teman. Mantap ya teman. Untuk ide kreatif kali ini, jika kalian mempunyai alat seperti ini, nggak usah beli baterai ya, modifikasi saja seperti ini akan awet selamanya teman. Kalian tidak akan beli baterai dan baterai lagi. Oke teman, mantap sekali ya untuk ide kreatif kali ini. Semoga untuk ide kreatif kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman,
mungkin cukup sekian ya tips sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian. Jika kalian suka dengan video dari Dikreatif, kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video saya terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ide-ide saya selanjutnya. Terima kasih.